Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sofyan Hadi, dan kali ini saya bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Silo bidang keluarga sakinah bersama Ustadzah Sofiatul Jannah SHI MH. Betul ya Ustadzah? Betul. Betul ya. Bagaimana kabarnya? Sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Sekarang saya tertarik nih Ustadzah untuk membahas tentang seputar pernikahan dini yang begitu marak terjadi di Kecamatan Silo, di mana kita sulit untuk mencoba membedah antara bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat, sementara di satu sisi kita berbenturan dengan budaya yang ada di sekitar kita, jadi budaya yang sudah terbangun di masyarakat. Nah, menurut Ustadzah, sebenarnya bagaimana sih pernikahan dini itu dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang hukum formal yang ada di Indonesia? Baik, kalau sebatas yang saya tahu, Ya. pernikahan dini itu banyak faktor yang melatar belakanginya. Ya. Pertama, biasanya faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Ya. Ketika seseorang berlatar belakang keluarga menengah ke bawah, pasti cara berpikirnya sangat sederhana. Dengan berpikir begini, misal ketika keluarga itu terbatas ekonominya, Ya. orang tuanya pasti akan berpikiran dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur lah, intinya begitu. Itu akan mengurangi beban ekonominya, karena Ya. secara otomatis ketika menikah beban keluarganya akan berkurang karena anaknya akan ditanggung sepenuhnya oleh suaminya, kan seperti itu. Terus selain itu pendidikan, faktor pendidikan. Biasanya kalangan yang faktor pendidikannya rendah, Ya. itu cara berpikirnya masih sangat kolot, sangat sederhana, tidak memikirkan bagaimana ke depannya, seperti itu. Berbeda dengan keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih yang tinggi lah ya, daripada daripada kalangan pendidikan yang rendah. Pasti pemikirannya jauh ke depan. Nanti kira-kira kalau misalkan anak ini dinikahkan dini, ya akan rusak. Rusak baik dari impiannya, cita-citanya, kan seperti itu. Tidak mungkin kemudian cita-cita itu akan terkabul, akan terwujud apabila anak itu menikah dini, kan seperti itu. Betul. Tetapi dalam ini Ustazah, dalam agama Islam sendiri kan memang tidak ada selama ini ya, yang saya tahu juga tidak ada ketentuan tentang usia. Ya, yang penting selama dia sudah baligh, sudah dianggap cukup, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain itu memenuhi, sepertinya tidak ada istilah pernikahan dini dan pernikahan dewasa. Memang betul, dalam agama Islam itu tidak ada larangan, tidak ada larangan, tidak ada batas usia menikah. Ya, seperti tidak ada itu, dalil yang jelas yang menentukan usia berapa gitu ya. Tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan tentang pernikahan dini, tidak ada. Tapi berbeda zaman. Sekarang kan zamannya sudah berbeda dengan zaman Nabi Muhammad waktu itu. Tantangannya juga berbeda. Nah, karena berdasarkan beberapa penelitian, pernikahan dini itu banyak mudorotnya, maka kemudian yang menimbulkan mudorot dalam agama itu juga dilarang dilakukan. Dalam hal ini juga pernikahan dini seperti itu ya. Artinya bukan kepada dalil pernikahan dininya, tetapi terhadap dampak yang juga dikhawatirkan oleh agama beberapa hal. Sekali. Betul. Nah, dalam sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, pernikahan dini itu di usia berapa? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu usia pernikahan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu 19, perempuan itu 16. Itu sudah direvisi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bahwasannya batas minimal usia menikah antara laki-laki dengan perempuan itu adalah 19 tahun. Jadi ketika di bawah umur 19 tahun sudah memutuskan untuk menikah, itu sudah bisa dikategorikan pernikahan dini, seperti itu. Tapi di masyarakat sekarang kan banyak sekali fenomena memang ya, termasuk dari ini mungkin ya, mudorot tadi ya, pergaulan bebas anak muda zaman ini, yang kemudian mau tidak mau salah satu hal yang alasan masyarakat untuk menghindari itu adalah dengan menikah dini.
Jadi daripada orang tua dosa, anaknya misalnya pergaulan bebas, sudah pacaran atau bahkan mungkin tunangan, kemudian daripada terjerumus ke jurang yang lebih dalam, kemudian lebih baik dinikahkan saja meskipun usianya itu usia dini. Nah, ini bagaimana menurut Ustazah fenomena seperti ini? Nah, ini yang kemudian menjadi pandangan yang salah kaprah di masyarakat ya. Iya. Ini tradisi yang yang sebenarnya tidak bisa tidak bisa ditolerir sebenarnya, karena pergaulan remaja, pergaulan bebas itu sebenarnya juga tergantung kontrol orang tua. Jadi tidak sepenuhnya anaknya yang disalahkan, tapi kontrol orang tua dalam hal pergaulan anaknya juga harus ditingkatkan. Apalagi dengan ini ya, sekarang sosmed itu sudah mulai luar biasa pengaruhnya terhadap pergaulan remaja, sehingga kemudian alasan menikahkan anaknya karena takut pergaulan anaknya rusak. Itu bukan alasan yang yang bisa harus disimpulkan harus nikah seperti itu. Itu bisa dikontrol oleh orang tua, tidak kemudian ketika anaknya sudah menginjak remaja takut pergaulan bebas, terus kemudian mereka menjatuhkan pilihannya untuk menikahkan anaknya, tidak kemudian begitu. Bahkan kemudian kalau kita pikir-pikir dengan solusi yang seperti yang dicontohkan tadi, misalnya dinikahkan dengan cepat-cepat, justru tidak menyelesaikan masalah ya. Sebuah solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Justru itu membuka masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain. Betul. Begitu. Ya. Baik, mungkin terakhir ini Ustazah, harapan dan mungkin beberapa hal tips dari Ustazah sendiri, pesan-pesan kepada para orang tua dan anak muda yang ada di Kecamatan Silo khususnya, bagaimana kita bisa menghindari atau mencegah pernikahan dini ini. Kalau pesan saya khusus untuk orang tua, kita harus mensupport pendidikan anak ya, karena mungkin pendidikan tidak bisa membuat kaya, tapi pendidikan bisa merubah mental, bisa merubah pola pikir, sehingga kemudian akan berpengaruh terhadap bagaimana masa depan anaknya. Untuk anak-anak di Kecamatan Silo, saya berharap semoga anak-anak ini bisa fokus pada pendidikan, sehingga bisa mengejar cita-citanya, tidak memilih menikah dini, karena sebenarnya nikah dini bukan solusi sebenarnya ya, tapi ya kemudian ada banyak dampak yang bisa merusak masa depan remaja. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah Sofia Durjana atas waktunya, dan kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Santai Podcast KUA Silo episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.